Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 14. Busong pulang dari menjual obat-obatan, namun rumah kosong. Busong mencari Eng-Eng sambil berteriak, namun hanya gemas suaranya sendiri. Ketika tiba di hutan, Busong memandang ke arah puncak kemerahan. Suhunya telah berulang kali melarang dia dan Eng-Eng untuk pergi ke puncak itu, yang oleh suhunya disebut puncak api. Suhunya pernah bercerita bahwa puncak itu adalah tempat yang amat berbahaya. Selain sukar didaki, juga di sana terdapat binatang buas dan binatang berbisa. Busong keluar dari hutan, lalu duduk dan mengeluarkan suling dan memainkannya. Menjelang berakhirnya lagu, dia memainkan. Tampak berkelebat bayangan putih, bayangan Eng-Eng yang kini selalu memakai baju putih, tanda berkabung. Busong dengan hati-hati membicarakan pertunangannya dengan Eng-Eng, dan mereka berdua berjanji untuk menjaganya sampai hari pernikahan. Mereka duduk di atas bangku sambil berpegang tangan dengan hati gembira. Busong bercerita tentang burung Raja Wali Hitam yang diserbu penduduk. Dia bercerita tentang berhasil menolong anak burung itu dan memuji burung besar, gagah dan indah. Eng-Eng girang sekali mendengar itu, matanya bersinar dan bertepuk tangan gembira. Tiba-tiba Eng-Eng berseru sambil menuding telunjuknya ke arah Raja Wali Hitam yang terbang sangat tinggi. Kemudian Eng-Eng lari mengejar Raja Wali Hitam, terus mengejar tanpa memperdulikan peringatan Busong. Kini Eng-Eng telah masuk ke dalam puncak api, daerah terlarang untuk dimasuki. Busong kaget melihat Eng-Eng berkelahi melawan binatang seperti monyet besar dan kuat. Eng-Eng dapat membunuh dua binatang itu, namun karena kelalahan, dia dapat ditawan oleh binatang yang lain. Melihat binatang itu memanggul Eng-Eng, lalu dibawa lari. Busong nekat menangkap pundak kanan monyet besar dan lalu menjepit lehernya dalam usahanya mencegah monyet itu melarikan Eng-Eng. Dalam keadaan di luar kesadarannya dan kekhawatiran serta kemarahan, tenaga sakti dalam tubuhnya bergerak tersalur ke lengannya, sehingga jepitan itu amat kuat. Kini dengan bingung dia menarik lengan Eng-Eng dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya terus menjepit monyet besar. Tiba-tiba datang Raja Wali Hitam itu menyerang monyet besar. Raja Wali itu seakan-akan mengenal Busong. Pada saat itu Raja Wali berteriak marah. Kesempatan itu dipergunakan monyet besar memukul dada Busong. Busong terlontar terbanting dan bangun kembali. Monyet besar itu membawa Eng-Eng kembali. Raja Wali Hitam itu menyerang. Ceplak! Sekali kedua kaki Raja Wali itu bergerak, lengan monyet besar itu hancur, daging kulit robek-robek, tulangnya patah. Monyet itu memekik keras karena dia menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi lawan yang kuat. Tanpa terasa lagi dia melemparkan tubuh Eng-Eng dari pundaknya. Untung Busong dapat mencepat menubruk Eng-Eng dan mencegah gadis itu terguling ke dalam jurang. Karena tempat di situ amat berbahaya dan satu-satunya tempat yang agaknya dapat dipakai merawat Eng-Eng yang masih pingsan adalah di puncak bukit yang ada beberapa meter lagi. Busong memanggul Eng-Eng dan merayap sambil jalan memutar menjauhi tempat pertempuran. Busong mencapai puncak. Puncak penuh dengan hutan pohon yang besar-besar berdaun merah. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa puncak itu disebut seperti kemerahan api yang menyala dari jauh. Namun pada saat itu perhatian Busong seluruhnya ditujukan kepada Eng-Eng, sehingga ia tidak memperdulikan keindahan pemandangan yang ada sekelilingnya. Eng-Eng yang sudah luka parah ingin minta untuk menikah dengan Busong sekarang. Terpaksa Busong menuruti permintaan Eng-Eng. Busong dan Eng-Eng berlutut sambil berpegang tangan, berlutut seperti sepasang pengantin bersembayang. Busong berkata keras,
Langit dan bumi menjadi saksi. Saat ini kami, Kambusong dan Kweeng, menjadi suami istri, sehidup semati. Eng-eng tersenyum malu. Ketika Busong menoleh kepadanya, gadis itu merangkul dengan wajah penuh bahagia. Eng-eng menyembunyikan mukanya di dada Busong. Akan tetapi, pada saat itu pula, nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Eng Moy! Ia menjerit mendekap Robo Pengsan sambil memeluk Eng-eng. Pukulan batin yang diderita Kweseng amat hebat. Rambutnya menjadi putih semua. Wajah pendekar itu beringas. Kemudian dia lari mengamuk membunuh semua monyet yang ditemui. Setelah mengubur jenazah putrinya di dekat kuburan istrinya, Kweseng menyuruh Busong ke ibu kota untuk mengikuti ujian di ibu kota, dan teman Kweseng bernama Tan Cuitan, pengurus rumah gadai, bisa ditemui. Busong menyerahkan liur Raja Wali kepada gurunya. Kweseng kaget karena liur itu sangat langka dan berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan menolak segala racun. Busong diminta untuk memakannya sepanjang perjalanan. Pada waktu itu Busong sudah berusia 20 tahun. Busong akan mengikuti ujian dengan penuh semangat sehingga berhasil. Dengan demikian ia berarti menjunjung tinggi nama baik suhunya, dan hanya inilah satu-satunya untuk membalas dan terhadap suhunya. Teringat akan semua yang baru saja dialami, Kweseng menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Kweseng menemui iblis kecil beracun yang ternyata Louis Lucian, bahkan melibatkan diri dengan urusan bekas kekasihnya itu, dan kini menjadi tokoh iblis yang dimusuhi banyak orang di dunia persilatan. Setelah dadanya diobati Lucian, kemudian Lucian menceritakan pertemuannya dengan Busong, dan Busong menjadi muridnya dan akan menjadi menantunya. Busong tidak pernah mau belajar ilmu silat, namun tanpa disadari telah tertanam inti ilmu silat dalam dirinya. Saat itu Busong akan ikut ujian negara. Mendengar penjelasan Kweseng, Lucian kaget dan berkata menggumam, "Pasti anakku membenciku. Biarlah dia menjadi pejabat dan mengikuti ayahnya, dan aku tetaplah iblis kecil beracun." Kemudian Lucian tertawa getir sambil lari menghilang. Kweseng bukanlah orang bodoh, akan tetapi dia orang yang lemah. Peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya diterimanya dengan perasaan hancur dan menyebabkan ia menanam bibit kebencian dan dendam mendalam terhadap musuh-musuh keluarga istrinya. Kematian istrinya dan putrinya membuat pendekar itu hanya mempunyai satu cita-cita di dalam hatinya, yaitu membalas dendam dan membasmi musuh-musuh keluarga istrinya. Mulailah dia merantau. Nama sastrawan gila kembali menjadi terkenal sebagai seorang yang sepak terjang yang menakutkan. Para tokoh yang pernah bermusuhan dengan kerajaan Tang, yang pernah bermusuhan dengan Kepalan Sakti, diam-diam menyembunyikan diri karena takut bertemu dengan sastrawan gila. Busong melakukan perjalanan cepat dengan penuh gairah hidup. Busong sama sekali tidak tahu bahwa sarang burung Raja Wali yang dimakannya adalah obat kuat yang langka, obat yang membuat darahnya menjadi bersih dan tulang-tulangnya menjadi semakin kuat. Pada suatu hari dia melalui lereng gunung yang terjal, terdengar suara orang bertengkar. Benar-benar saja seorang wanita duduk di bawah pohon, sedang seorang Wesyo dengan tongkat baja dan Tosu dengan bata pedang. Wanita itu berkata, "Jangan ganggu aku dan pergilah. Aku tidak memusuhi Xiaolonpei, juga tidak memusuhi Kotongpei. Adalah partai kalian yang memusuhi aku. Aku sudah bosan bertempur, bosan membunuh. Iblis kecil beracun, dendam di antara kita sedalam lautan, harus ditebus dengan nyawa." Lalu kakek itu bergerak pedangnya dan membacok. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara melengking, dan rambut yang panjang itu bergerak ke depan, berubah menjadi segurung sinar hitam yang menyambar dasar. Dua orang itu terkejut sekali, namun terlambat. Pada waktu sekejap saja senjatanya telah menghantam dirinya sendiri. Wesyo dan Tosu itu berkelojotan dan mati. Wanita itu mengeluarkan suara melengking keras seperti orang menangis. Ketika Busong memandang lagi, ternyata wanita itu sudah lenyap. Dengan hati penuh penasaran, Busong mendongak dan berkata dengan suara keras, "Dendam, bunuh-membunuh, apakah hanya itu manusia dilahirkan di dunia?" Kemudian Busong mengubur dua orang itu. Setelah selesai mengubur dua mayat,
Tiba-tiba wanita itu berada di depan Busong. "Mengapa kau mengubur mereka?" Busong menjelaskan dan memberi nasihat kepada wanita itu. Wanita itu sangat marah. Namun begitu mengetahui pemuda itu bernama Busong, murid sastrawan gila, maka menjeritlah dia. Wanita itu berseru sambil menangis. Iblis kecil beracun hampir saja membunuh anaknya sendiri, anaknya yang dirindukannya, yang ingin dipeluknya. Iblis kecil beracun, Liu Liuxian, menangis sambil berlari cepat seperti terbang meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menjatuhkan diri di bawah pohon besar. Dia menangis, menjambak-jambak rambutnya, membentur-bentur kepalanya. Lucian seperti orang gila pada saat itu, hanya ingin mati. Tiba-tiba Lucian berhenti dan dari menangis dan mengangkat mukanya seperti mendengar suara Yan Kim yang sangat merdu. Iblis kecil itu menjadi marah dan beringas. Lalu dengan bergerak cepat dia melesat laksana burung terbang. Pemain Yan Kim itu seorang tua, duduk bersila memaku alat musik Yan Kim. Lucian mengeluarkan jarum-jarum merah beracun dan dengan mengerahkan tenaga sekuatnya melempar jarum itu kakek tua yang masih enak memainkan Yan Kim, dan jarum-jarum itu tepat mengenai kakek itu. Tak lama kemudian uap putih mengepul dari ubun-ubun kepalanya, disusul dengan uap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Ketika kakek itu membuang napas, dan dari dalam mulutnya kakek itu mengeluarkan 7 jarum merah runtuh jatuh berhamburan di dekat Yan Kim. Kini Lucian memandang penuh dengan perhatian kepada kakek itu. Kakek itu tersenyum pada tidak ada kemarahan atau dendam, atau dengan betapa harunya Lucian dan berkaca-kaca. Dia berkata, Kau Bukek Xiansu." Kakek itu tersenyum mengangguk. "Kau tahu, aku bukan musuhmu, bukan musuh siapapun. Anak baik, bersediakah kau kembali ke jalan terang?" Suara itu demikian tenang dan penuh kasih sayang, seakan-akan seorang ayahnya sendiri yang penuh iba. Lucian menjadi terharu, lalu menubruk kaki kakek itu dan menangis. Kemudian menceritakan semua pengalamannya, tidak tanpa malu-malu. Dia menerangkan apapun yang telah dilakukan, baik dengan Kue Sheng, baik dengan Tan Hui, dan mencuri kitab di Shaolin Pai, di Gobi Pai, dan mencuri pedang Huasan Pai. Lucian bercerita penuh perasaan menyesal dan menangis, dan di akhir ceritanya dia muntah darah lalu pingsan. Kemudian Lucian merasa seakan-akan dituntun ke tempat terang, keluar dari tempat gelap. Dalam keadaan seperti mimpi, dia merasa terbang di antara awan yang menyelubunginya. Dan terngianglah di telinga Bukek Xiansu dengan sabar, "Jauhi segala permusuhan, jangan layani mereka yang mengisimu. Bertobatlah, berarti menghentikan semua perbuatan yang keliru. Kampung halaman merupakan tempat yang paling aman." Ketika Lucian sadar kembali, dia mendapatkan dirinya di tempat tadi. Namun Bukek Xiansu sudah tidak ada. Hanya suaranya yang terus menggema dan terngiang di kepalanya. Teringat akan ayahnya, akan Bengko, akan kota raja. Teringat pula istana. Terbayang di istana di bawah tanah, tempat rahasia Bengko. Tempat itulah yang disindirkan Bukek Xiansu dalam nasihatnya. Lucian bangkit berdiri, tubuhnya lemah dengan terhuyung-huyung. Wanita yang selama bertahun-tahun menimbulkan banyak geger di dunia persilatan, kini pergi dengan hati perih dan pikiran hampa. Bersambung ke jilid 15.